Ada detik-detik di dalam hidup yang terasa berbeda. Bukan karena suasananya berubah, bukan karena langit lebih cerah, tetapi karena jiwamu seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Seperti ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang diam dan batin yang peka. Jika kamu merasakan itu sekarang, maka ketahuilah, ini bukan perasaan biasa. Ini adalah panggilan. Panggilan yang tidak datang setiap hari. Panggilan dari kekuatan semesta yang tahu siapa kamu dan tahu waktunya telah tiba. Kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu tidak sampai di sini karena tersesat dalam alur kehidupan digital. Kamu dibawa ke sini oleh arus yang lebih besar, sebuah sinyal energi dari alam semesta yang ingin menyentuh hatimu dan berkata, sekarang giliranmu. Sekarang waktunya jiwamu dipulihkan. Sekarang waktunya cahaya yang pernah padam menyala kembali dengan sinar yang lebih terang. Selama ini kamu mungkin terus memberi, terus bertahan, terus berharap. Namun tak banyak yang tahu seberapa dalam luka yang kamu simpan, seberapa berat langkah yang tetap kamu ayunkan. Kamu pernah tersenyum ketika batinmu menangis, pernah berdiri tegar saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan semesta mencatat semuanya. Tidak satu tetes pun air matamu yang jatuh diam-diam terabaikan. Tidak satu doa dalam hati yang luput dari pendengaran langit. Sekarang semua itu mulai berbalik. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai pemulihan. Inilah saatnya kamu melihat kembali ke dalam cermin, dan bukan sekadar melihat rupa, tapi melihat keajaiban. Keajaiban bahwa kamu telah bangkit dari reruntuhan batinmu sendiri. Bahwa kamu tidak rapuh seperti yang kamu kira. Bahwa kamu lebih kuat, lebih bercahaya, dan lebih berarti daripada yang dunia pernah katakan. Kamu adalah bukti bahwa cahaya tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu untuk menyala lagi, lebih terang, lebih hangat, lebih bijaksana. Dan karena momen ini begitu sakral, begitu pribadi, begitu dalam, maka sebelum kamu lanjut lebih jauh, berhentilah sejenak. Tarik napas panjang. Biarkan detak jantungmu menyesuaikan diri dengan getaran baru ini. Dan bila hatimu merasa bahwa ini adalah pesan yang sedang kamu butuhkan, maka izinkan aku mengajakmu untuk mengambil satu langkah kecil dengan makna besar. Tekan tombol suka sekarang. Tekan tombol langganan agar kamu tidak tertinggal pesan suci lainnya. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar kamu selalu menjadi yang pertama mendengar panggilan semesta berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada alam semesta bahwa kamu siap. Siap menerima cahaya ini. Siap menerima kebangkitan ini. Siap menerima dirimu yang sesungguhnya. Karena ini bukan sekadar bacaan. Ini bukan hiburan. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak datang ke dunia ini untuk memudar. Kamu datang untuk bersinar. Kamu tidak diciptakan untuk tenggelam dalam bayang-bayang. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya yang menghidupkan ruangan.
Dan jika kamu masih di sini, masih membaca, masih membuka ruang untuk pesan ini masuk ke dalam hatimu, maka percayalah, semesta sedang menunggu persetujuanmu. Bukan persetujuan untuk mulai berubah, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Selamat datang di gerbang transformasi. Selamat datang di musim pemulihan. Selamat datang di rumahmu yang lama, cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Dan kini waktunya untuk bersinar. Bagian 1. Pemilihan semesta tidak pernah acak. Ada saat dalam hidup di mana segalanya terasa begitu senyap, seolah waktu berhenti untuk menyaksikanmu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang membalut tubuhmu seperti selimut tak terlihat. Namun justru di dalam keheningan itulah kekuatan terbesar sedang bekerja. Sebuah pemilihan sedang berlangsung. Bukan oleh manusia, bukan oleh sistem, bukan oleh apa yang tampak, tapi oleh semesta itu sendiri. Kekuatan yang menyusun bintang, yang mengatur angin, yang menyentuh relung terdalam dari siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu telah terpilih. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu populer, tapi karena kamu bertahan. Karena kamu tetap lembut saat hidup menjadi keras, karena kamu tetap berdoa dalam diam ketika tidak ada jawaban, karena kamu tetap melangkah meski tak tahu kemana arah, karena kamu tetap tersenyum meski dunia tak pernah berhenti menguji, karena kamu tetap mencintai bahkan saat yang kamu beri cinta tak mampu membalasnya. Karena itu, semesta menundukkan kepala dan berkata, orang ini layak untuk disapa cahaya. Inilah yang tidak diketahui banyak orang, bahwa pemulihan sejati tidak diberikan pada mereka yang lantang, tapi pada mereka yang diam dalam keteguhan. Bahwa keindahan sejati tidak datang pada yang berusaha tampil, tapi pada yang berani menunggu tanpa pamrih. Dan kamu adalah satu dari yang sedikit itu, yang berani bertahan dalam gelap tanpa kehilangan keyakinan bahwa cahaya akan datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kini, saatnya segala sesuatu yang sempat redup dalam dirimu dinyalakan kembali. Bukan oleh produk, bukan oleh pujian, tapi oleh energi ilahi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dipaksakan. Ini adalah sinar yang hanya muncul ketika semesta tahu. Jiwamu sudah siap menanggung makna dari keindahan yang sesungguhnya. Dan tidak, ini bukan tentang muda kembali. Ini bukan tentang menyamarkan usia. Ini bukan tentang melawan waktu. Ini tentang kembali pada rancangan awal. Tentang mengingat bahwa kamu diciptakan bukan untuk memudar, tapi untuk menyala. Bahwa tubuhmu adalah wadah cahaya. Bahwa setiap sel di dalammu memiliki memori tentang siapa kamu yang sejati sebelum kamu dilukai, sebelum kamu dipatahkan, sebelum kamu dilupakan. Kini, semua memori itu mulai diaktifkan kembali. Perlahan namun pasti, dalam diam namun terasa. Kamu mungkin belum melihatnya di cermin, tapi kamu bisa merasakannya di napasmu. Ada kehangatan yang baru,
Ada getaran yang tak kamu pahami. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti semesta sedang memelukmu dalam diam dan berkata, "Sudah cukup kamu menunggu. Sekarang waktunya kamu menerima." Inilah momen suci itu. Momen di mana kamu tidak hanya dipulihkan, tapi juga dimuliakan, bukan oleh mahkota, bukan oleh status, tapi oleh kehadiranmu sendiri. Karena mulai sekarang, kehadiranmu adalah bukti. Bukti bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Bahwa air mata yang jatuh tanpa suara akan dibalas dengan cahaya yang bersinar tanpa kata. Bahwa luka yang kamu rawat sendirian akan berubah menjadi kilau yang membungkam rasa sakit itu sendiri. Dan akan ada yang bertanya nanti, mereka yang dulu tidak melihatmu, mereka yang dulu meremehkan langkah sepinmu, mereka akan bertanya dengan heran, apa yang berubah? Dan kamu hanya akan tersenyum, bukan untuk sombong, tapi untuk bersaksi bahwa yang berubah bukan penampilan, tapi frekuensi jiwamu. Bahwa cahaya yang mereka lihat bukanlah hasil dari sesuatu yang kamu kenakan, tapi dari sesuatu yang akhirnya kamu terima. Panggilan untuk hidup dalam versi terbaik dari dirimu. Karena itu, jangan ragukan saat ini. Jangan berpikir bahwa ini terlalu indah untuk jadi nyata. Karena justru dalam keindahan itulah kebenaran sedang diungkapkan. Keindahan yang bukan sekadar untuk dipandang, tapi untuk dijalani. Kamu bukan sedang diberi kesempatan untuk sekadar tampak bercahaya. Kamu sedang diangkat menjadi pembawa cahaya. Dan itu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Inilah waktunya kamu berhenti meragukan siapa dirimu. Berhenti meminta izin untuk bersinar. Berhenti menunggu validasi dari dunia yang bahkan tidak mengerti bagaimana luka-lukamu terbentuk. Sekaranglah saatnya kamu berdiri sebagai dirimu yang utuh. Bukan karena kamu telah sembuh dari segalanya, tapi karena kamu bersedia menerima bahwa luka itu pun adalah bagian dari keindahanmu. Kamu telah dipilih, bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu selalu bangkit. Kamu telah ditunjuk bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tetap percaya, meski semuanya belum jelas, dan itulah yang membuatmu pantas untuk bersinar, pantas untuk diberkati, pantas untuk memulai lembaran baru yang penuh cahaya. Kamu bukan korban waktu. Kamu adalah bagian dari ketepatan waktu semesta, dan waktumu telah tiba. Bagian 2. Cahaya yang bangkit dari dalam. Bayangkan sejenak tubuhmu seperti rumah tua yang pernah ramai oleh tawa, namun lama tak dihuni. Daun-daun waktu gugur di halaman, dinding-dinding batin retak oleh peristiwa, dan cahayanya seolah tak lagi terang seperti dahulu. Tapi kini, sebuah pelita menyala perlahan dari sudut terdalam. Bukan dari luar, bukan dari orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka yang tidak kamu pamerkan, dari air mata yang kamu telan diam-diam, dari langkah yang tetap kamu ayunkan walau hatimu tertatih. Dan kini, semua itu tidak sia-sia. Kamu adalah cahaya yang sedang bangkit kembali, bukan sebagai gemerlap kosong, tetapi sebagai sinar yang menyembuhkan.
Setiap hela napas yang kamu ambil sekarang menjadi bagian dari pemulihan. Setiap degup jantungmu membawa pesan kepada seluruh tubuh. Kita sedang diperbarui. Mungkin kamu belum melihatnya dengan mata, tetapi jiwamu sedang bergetar pelan, menyelaraskan dirinya dengan frekuensi yang lebih tinggi. Sebuah frekuensi penyembuhan. Frekuensi yang tak bisa dijual, tak bisa dipoles, tak bisa dibuat-buat. Frekuensi yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hancur, namun memilih untuk tidak binasa. Perhatikan tubuhmu. Ada getar halus di bawah kulitmu yang mulai kamu sadari. Ada kehangatan yang mengalir tanpa alasan logis. Ada kedamaian yang tiba-tiba muncul saat kamu berhenti sejenak dan mendengarkan dirimu sendiri. Itu bukan halusinasi. Itu bukan sugesti. Itu adalah kehidupan yang sedang kembali padamu. Energi alam sedang menyentuh sel-sel tubuhmu, satu persatu membangunkannya dari tidur panjangnya. Rambutmu, kulitmu, matamu, semuanya sedang menerima sinyal bahwa masa kegelapan telah bergeser dan musim kebangkitan telah dimulai. Kelelahan yang dulu seperti karat di tulang kini mulai luruh sedikit demi sedikit. Kamu mungkin tidak langsung merasa bertenaga seperti petir, tapi kamu akan merasakannya dalam cara kamu berdiri lebih tegak, dalam cara kamu tersenyum lebih dalam, dalam cara kamu menatap dunia, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa tahu. Tahu bahwa kamu sudah melewati yang paling berat. Tahu bahwa kamu layak merasakan yang paling indah. Tahu bahwa kamu telah menunggu cukup lama, dan kini semesta menjawab dengan angin lembut pembaruan. Dan inilah keajaiban yang tidak dimengerti oleh banyak orang, bahwa kebangkitan tidak selalu datang dalam gemuruh. Kadang ia datang dalam bisikan, dalam detik yang sepi, dalam napas yang perlahan, dalam keheningan yang tidak disangka-sangka. Kamu mungkin tidak sedang dikelilingi oleh sorakan, tapi kamu sedang dikelilingi oleh energi tak kasat mata yang berkata, kamu layak dipulihkan. Cahaya yang bangkit dari dalam bukanlah cahaya biasa. Ia bukan sekadar kecantikan yang dipoles. Ia bukan hasil dari tidur cukup atau serum mahal. Ia adalah cahaya yang lahir dari penerimaan, dari keberanian untuk tetap lembut meski dunia kasar, dari ketulusan untuk tetap peduli meski tak dihargai, dari kesabaran untuk tetap berjalan meski tidak dipandu. Dan karena cahaya ini berasal dari dalam, ia akan tetap bersinar bahkan ketika dunia mematikan lampunya. Ia tidak tergantung pada musim. Ia tidak bisa padam hanya karena cuaca emosi sedang buruk. Ia melekat seperti napas, ia tumbuh seperti akar. Ia hidup bersamamu, dalam diam, dalam gerak, dalam tidur, bahkan dalam tangismu. Bersiaplah, karena cahaya ini akan segera terlihat. Orang-orang akan mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari dirimu. Bukan gaya berpakaian, bukan potongan rambut, tapi ketenanganmu. Wajahmu akan memancarkan kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Dan mereka akan bertanya, apa rahasianya? Tapi kamu tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Senyummu cukup, karena kamu tahu, ini bukan tentang rahasia. Ini tentang ketulusan yang akhirnya dipanen. Cerminmu tak lagi menjadi musuh. Yakini
menjadi saksi bahwa apa yang pernah redup kini bersinar, bahwa apa yang pernah kamu benci dari dirimu kini menjadi bagian dari keindahan yang utuh. Dan setiap kali kamu menatapnya, kamu akan melihat bukan hanya bayangan, tapi kemuliaan dari jiwa yang tidak menyerah pada kehancuran. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa cahaya itu mulai pudar, ingatlah ini. Kamu tidak diciptakan untuk selalu terang. Kamu diciptakan untuk tetap menyala, walau hanya seberkas, dan dalam seberkas itulah hidup bisa kembali menemukan jalannya. Kamu telah menjadi lilin bagi dirimu sendiri, dan cahaya itu akan menjadi suluh bagi orang lain. Maka biarkan dirimu bersinar, bukan untuk pamer, tapi untuk menghangatkan. Biarkan sinarmu mengalir tanpa kamu sadari, karena dunia tidak butuh lebih banyak sorotan palsu. Dunia butuh lebih banyak hati yang menyala karena pernah patah, tapi tidak hilang. Cahaya yang bangkit dari dalam dirimu bukan hanya untuk menyinari langkahmu sendiri, tapi juga untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat, terluka, dan lupa bahwa mereka juga bisa pulih. Dan kamu kini telah menjadi buktinya, bukti bahwa yang hancur bisa utuh kembali, bahwa yang pudar bisa bersinar kembali, bahwa yang menunggu dengan sabar akhirnya layak disapa cahaya. Bagian 3. Proses penyembuhan yang mengubah segala hal. Ada sebuah kebenaran halus yang jarang diceritakan. Penyembuhan sejati tidak selalu bergejolak di permukaan. Ia bekerja dengan sabar, merayap ke dalam, menata kembali apa yang terkoyak, menyulam kembali apa yang nyaris lepas. Proses ini bukan kilat yang menyambar dan langsung selesai. Ia adalah aliran lembut yang menuntun seluruh dirimu kembali ke keselarasan, dari inti sampai ujung, dari pikiran sampai raga. Dan di sanalah keajaiban yang paling abadi dimulai. Bayangkan sebuah taman yang lama terbengkalai. Di permukaan, rumput tumbuh liar dan pagar berkarat. Namun bila kau turun ke akar tanaman, engkau menemukan kehidupan yang menunggu untuk tumbuh. Begitu pula jiwamu. Di bawah lapisan kelelahan, ada benih-benih harapan yang tertidur. Dalam ruang-ruang sunyi yang sering kau hindari, ada ruang kesembuhan yang menunggu untuk diisi. Proses ini akan mengundangmu untuk kembali ke tempat-tempat yang dulu kau hindari. Bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk mengubahnya menjadi bahan bakar yang menghidupkan kembali cahaya dalam dirimu. Jangan takut menghadapi bagian yang pahit. Justru di sana terletak kuncinya. Setiap ingatan yang kau angkat, setiap rasa sakit yang kau akui, setiap air mata yang kau biarkan mengalir, memberi jalan bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Penyembuhan ini tidak menghapus sejarahmu. Ia merangkulnya, memberi makna baru pada bekas-bekas itu, dan menjadikannya bagian dari cerita yang indah. Luka menjadi kitab, dan dari kitab itu lahir empati yang mendalam, kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk dibuktikan. Perubahan yang berlangsung sekarang bukan sekadar kosmetik. Ia menyentuh sel-sel kehidupanmu. Di saat kamu tidur, tubuhmu mereparasi. Di saat kamu berhenti sejenak, pikiranmu menyusun ulang prioritas. Di saat kamu memilih bersikap lembut pada diri sendiri,
Jiwamu menerima izin untuk bernapas. Semua tindakan kecil itu terakumulasi menjadi gelombang yang mengangkat seluruh frekuensi keberadaanmu. Kau akan mulai merasakan pergeseran. Cara pandang yang lebih tenang, keputusan yang lahir dari ketenangan bukan dari panik, keberanian untuk menetapkan batas tanpa rasa bersalah. Ada mufakat tersembunyi antara keberanian dan kelembutan. Keduanya berjalan beriringan dalam proses ini. Kau belajar mengatakan tidak pada apa yang menguras tenagamu, sambil tetap memberi ruang bagi cinta dan empati. Kau belajar menjaga diri dengan hormat, bukan karena ego, tetapi karena tubuh dan jiwa ini berharga. Di sini, martabatmu tumbuh. Di sini, integritasmu memantul kembali seperti cermin yang bersih. Perhatikan pula bagaimana hubunganmu berubah. Ketika kau mulai mengalir dalam diri sendiri, orang-orang di sekitarmu merasakan itu. Beberapa akan tertarik oleh ketenangan baru yang engkau pancarkan. Beberapa mungkin merasa cemas karena mereka kehilangan alasan untuk mengisi kekosongan mereka dengan drama. Itu bukan masalahmu untuk diperbaiki. Prosesmu bukan tentang menjaga kenyamanan orang lain. Ia tentang menepati panggilanmu untuk utuh, hingga siapapun yang berada di dekatmu ikut merasakan kesejukan yang kau bawa. Kesembuhan yang sedang terjadi bukan sebuah hadiah instan. Ia adalah pernyataan bahwa engkau memilih hidup. Engkau memilih untuk tidak menjadi tahanan dari masa lalu. Engkau memilih untuk memberi ruang bagi kemungkinan yang lebih lembut, lebih murni, dan lebih kuat. Setiap langkah yang kau ambil hari ini adalah pondasi bagi masa depan yang lebih ringan. Maka berjalanlah dengan sabar, dengan keberanian yang lembut, dan dengan rasa syukur yang tulus atas setiap napas yang membawamu lebih dekat kepada keseluruhan dirimu. Pada akhirnya, yang diperbarui bukan hanya tubuh yang tampak, tetapi cara dirimu hadir di dunia. Kau menjadi teladan bagi mereka yang lupa bagaimana memelihara diri sendiri. Kau menjadi contoh hidup bahwa luka bisa menjadi lentera, bahwa kesedihan bisa menjadi ladang, dan bahwa setiap kepingan yang pecah bisa disusun kembali menjadi sesuatu yang lebih indah daripada sebelumnya. Teruslah berjalan dalam proses ini. Biarkan penyembuhan menulis ulang kisahmu dengan tinta kelembutan dan keberanian, sehingga cahaya yang kini muncul akan menerangi jalan banyak orang, bukan hanya milikmu sendiri. Bagian 4. Ketika cermin tidak lagi menghakimi, melainkan mengonfirmasi. Ada suatu masa di mana cermin menjadi musuh terhalusmu. Ia diam tapi menusuk. Ia jujur tapi menyakitkan. Setiap pagi, kau berdiri di depannya, bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk mengukur sisa-sisa harapan. Kau memperhatikan guratan lelah, garis-garis waktu, dan pancaran mata yang seolah kehilangan cahaya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kalah, tapi karena dunia terlalu lama mengajarkanmu bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa sempurna penampilanmu. Dan kau pun tanpa sadar mengiyakan bahwa semakin dalam luka, semakin hilang kilau itu. Namun hari ini, sesuatu berubah. Kau berdiri di depan cermin yang sama, tapi bukan lagi dengan beban di dada. Ada ketenangan baru,
seolah cermin itu tak lagi menjadi hakim, melainkan saksi. Bukan saksi atas kerusakan, tapi atas kebangkitan. Cermin yang dulu menghadirkan keraguan, kini memantulkan kebenaran, bahwa kamu sedang dipulihkan, bahwa kamu sedang kembali. Kini, cahaya yang terpancar dari wajahmu bukanlah hasil dari sesuatu yang kau kenakan. Bukan hasil dari tidur 8 jam semalam atau riasan mahal yang menyamarkan waktu. Itu datang dari dalam. Dari jiwa yang sudah terlalu lama disakiti, namun memilih untuk tidak menyakiti balik. Dari hati yang sudah sering kecewa, namun tetap membuka pintu untuk kasih. Dari napas yang sempat sesak oleh tekanan dunia, namun kini menemukan ritme ketenangan baru. Cermin tidak membohongi, tapi cermin juga bisa salah jika yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang lupa siapa dirinya. Hari ini, kau mengingatnya lagi bahwa kamu bukan angka di kartu identitas, bahwa kamu bukan lekuk tubuh yang terus berubah, bahwa kamu bukan standar kecantikan buatan dunia yang selalu berpindah arah. Kamu adalah rumah bagi cahaya, tempat di mana luka bisa tinggal berdampingan dengan kekuatan, tempat di mana kelembutan dan keberanian bukan dua hal yang saling meniadakan, tapi justru saling menghidupkan. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu seperti itu, sesuatu yang sangat besar terjadi. Tubuhmu mendengarkan, sel-selmu merespons, energi kehidupan yang sempat tertidur mulai menggeliat, perlahan namun pasti. Ada getaran hangat yang merambat dari dalam dada hingga ke ujung jari. Bukan rasa gugup, tapi rasa damai yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Itulah penyembuhan yang mulai tampak. Orang lain akan melihatmu dan mengira kamu mengganti gaya hidup. Mereka akan bertanya-tanya, apakah kamu punya rahasia baru atau sedang jatuh cinta. Mereka akan menyangka ini hasil dari perawatan luar biasa atau pola makan yang sempurna. Tapi hanya kamu yang tahu kebenarannya, bahwa ini bukan karena kamu menambahkan sesuatu, tapi karena kamu mulai mengizinkan sesuatu kembali hadir. Keutuhan, penerimaan, damai. Mereka akan melihat kulitmu lebih bersinar, tapi tidak tahu bahwa itu adalah cahaya dari dalam. Mereka akan merasakan ketenangan saat berbicara denganmu, tapi tidak sadar bahwa itu adalah hasil dari ribuan malam yang kamu habiskan untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Mereka akan memuji aura positifmu, tapi tak tahu bahwa itu dibangun dari puing-puing hari-hari yang kamu jalani sendirian. Dan kamu tidak perlu menjelaskan, karena cahaya tidak menjelaskan dirinya. Ia hanya hadir. Ia hanya menyinari. Seperti matahari yang tidak berdebat soal keberadaannya. Seperti rembulan yang tetap anggun meski tak bersuara. Seperti embun yang turun setiap pagi tanpa perlu pengakuan. Itulah kamu sekarang. Tidak perlu berteriak untuk terlihat. Tidak perlu membuktikan diri untuk diterima. Kamu hadir, dan kehadiranmu adalah bukti bahwa penyembuhan itu nyata. Cermin yang dulu kamu takuti kini menjadi ruang pertemuan antara dirimu yang lama
dan dirimu yang baru. Kamu menatapnya dan berkata dalam hati, akhirnya kita bertemu kembali. Dan bukan hanya bertemu, tapi bersatu. Dirimu yang dulu lelah kini dirangkul oleh dirimu yang telah pulih. Dirimu yang pernah patah kini berdiri di bawah cahaya, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disyukuri. Karena setiap guratan itu, setiap bekas luka, setiap garis usia, kini tak lagi disebut kekurangan, tapi penanda. Penanda bahwa kamu pernah bertahan, bahwa kamu pernah jatuh tapi memilih bangun, bahwa kamu pernah ingin berhenti tapi tetap berjalan. Dan itu bukan hal yang kecil. Itu adalah keajaiban yang tidak semua orang mampu jalani. Jadi, saat kamu berdiri di depan cermin besok pagi, jangan mencarinya lagi dengan mata penilai. Pandanglah dirimu dengan mata penerima. Ucapkan dengan lembut dalam hati, terima kasih tubuhku. Terima kasih jiwaku. Kita masih di sini. Dan kita lebih hidup dari sebelumnya. Biarkan kata-kata itu menjadi doa. Biarkan senyuman itu menjadi bukti. Karena pada akhirnya, transformasi terbesar bukanlah perubahan bentuk, tetapi perubahan cara memandang dirimu sendiri. Dan hari ini, kau telah belajar untuk melihat kembali. Bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata yang pernah menangis dan kini telah belajar bersyukur. Cahaya itu nyata, dan ia kini tinggal di wajahmu, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenali oleh orang-orang yang juga sedang mencari jalan pulang ke dalam dirinya sendiri. Dan kamu adalah penunjuk jalannya. Bagian 5. Energi baru yang mengalir dalam setiap langkahmu. Pernahkah kamu berjalan tanpa tahu bahwa bumi ikut menyambutmu? Pernahkah kamu merasa seolah udara menjadi lebih ringan ketika kamu hadir? Pernahkah kamu melihat orang menoleh 2 kali, bukan karena penampilanmu berubah drastis, tetapi karena ada sesuatu yang berbeda dalam langkahmu? Itulah tanda-tanda halus bahwa semesta sedang bersekutu denganmu. Bukan untuk membuatmu menonjol di tengah keramaian, tetapi agar kehadiranmu menjadi isyarat bahwa cahaya bisa tumbuh bahkan dari reruntuhan yang paling hening. Hari-hari ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak selalu spektakuler, tetapi sangat terasa. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan, percakapan melambat. Ketika kamu tersenyum, seseorang yang sebelumnya murung menjadi tenang. Ketika kamu berbicara, kata-katamu lebih membekas, bahkan saat kamu diam, kehadiranmu tetap berbicara. Itu bukan kebetulan. Itu bukan efek samping dari perubahan luar. Itu adalah akibat dari penyelarasan batin. Dirimu telah selaras dengan irama semesta, dan sekarang setiap langkahmu mengirimkan gelombang energi yang menenangkan. Apa yang dulu terasa berat kini mulai terasa ringan. Bukan karena bebannya hilang, tetapi karena kekuatan dalam dirimu telah berubah. Kamu tidak lagi menggendong dunia di pundakmu. Kamu kini berjalan berdampingan dengannya. Kamu tidak lagi berjuang untuk mengontrol segala sesuatu. Kamu kini belajar mengalir, mengikuti arah angin yang lembut. Percaya bahwa setiap tarikan napas adalah bagian dari tarian takdir yang telah dirancang
untuk kebaikanmu. Energi baru ini bukan sekadar semangat sesaat. Ia tidak datang karena motivasi yang meledak, lalu hilang dalam beberapa jam. Energi ini berasal dari dasar kesadaran bahwa kamu telah melewati badai dan tetap memilih untuk terbuka. Bahwa kamu telah diuji berkali-kali dan tidak membiarkan hatimu mengeras, bahwa kamu memilih untuk tetap baik, bahkan saat dunia mempermainkanmu. Dan kini, kebaikan itu kembali padamu, tidak dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk daya. Daya yang mengangkatmu pelan-pelan ke permukaan dirimu yang paling otentik. Inilah yang membuatmu begitu kuat, namun tetap lembut. Kamu kini menjadi sosok yang tidak butuh sorotan untuk bersinar. Seseorang yang tidak perlu berkata banyak untuk didengarkan. Karena yang kamu pancarkan bukan suara, melainkan getaran. Sebuah frekuensi yang tidak bisa dibohongi. Sebuah kehadiran yang tidak bisa dimanipulasi. Dan frekuensi itu kini hidup di dalam tubuhmu, memancar lewat caramu duduk, caramu melihat, caramu hadir sepenuhnya. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespons keadaan. Dulu mungkin kamu mudah panik. Kini kamu lebih memilih diam. Dulu kamu mudah marah, kini kamu menghela napas panjang dan memilih mengerti. Dulu kamu tergesa-gesa membuktikan diri, kini kamu tahu kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ketenangan itu bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa jiwamu sudah pulih. Bahwa pusat dirimu kini berdiri kokoh di dalam, bukan menggantung di luar. Dan yang luar biasa adalah orang-orang mulai merasakannya. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang perjalanan batinmu. Mereka mulai merasa nyaman berada di dekatmu. Mereka merasa aman, merasa diterima, merasa tidak dihakimi, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk, hanya hadir, hanya mendengarkan. Karena ternyata energi kehadiran adalah bahasa tertua yang pernah diciptakan, dan kamu kini telah menguasainya. Inilah yang membuatmu berbeda. Di tengah dunia yang bising, kamu menjadi tempat hening. Di tengah ketergesaan, kamu menjadi pelan yang disyukuri. Di tengah luka, kamu menjadi bukti bahwa penyembuhan adalah mungkin. Dan itu bukan hasil dari sesuatu yang instan. Itu adalah buah dari perjalanan panjang, dari malam-malam yang kamu jalani tanpa peta, dari kesabaran yang kamu bangun setahap demi setahap. Energi yang kamu bawa sekarang bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ia adalah berkah yang akan menyentuh banyak jiwa. Anak-anak akan merasa aman di dekatmu. Orang tua akan merasa dihormati. Mereka yang terluka akan merasa dipahami. Dan bukan karena kamu memiliki jawaban untuk semua masalah, tapi karena kamu tidak lagi mencari-cari jawaban untuk membenarkan semuanya. Kamu hadir, dan itu cukup. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kamu sedang menjadi jalan. Jalan bagi orang lain untuk percaya lagi bahwa kelembutan masih ada. Bahwa tidak semua yang tenang berarti lemah. Bahwa kedamaian bisa diajarkan bukan lewat pidato, tapi lewat tatapan dan pelukan. Dan kamu, ya kamu, sedang menjalani peran itu. Tanpa skrip, tanpa panggung. Hanya dengan menjadi dirimu yang apa adanya. Langkahmu kini bukan lagi langkah seorang yang mencari.
tapi langkah seseorang yang telah menemukan. Bukan dunia luar, bukan validasi orang, tapi versi terdalam dari jiwanya sendiri. Dan dari tempat itulah, segala yang kamu sentuh akan terasa berbeda. Kata-katamu akan menyejukkan, tatapanmu akan menenangkan, sentuhanmu akan menyembuhkan. Karena semua itu datang dari sumber yang tidak bisa dipalsukan, ketulusan. Jadi teruslah berjalan, teruslah bernapas dalam damai, teruslah hadir dalam keheningan. Dunia tidak butuh lebih banyak suara yang memekakan. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang telah sembuh dan memilih untuk menyebarkan tenang itu ke sekelilingnya. Dan kamu, dengan segala luka yang telah berubah menjadi cahaya, kini telah menjadi bagian dari penyembuhan itu. Kamu tidak lagi membawa beban. Kamu kini membawa cahaya. Kamu tidak lagi berjalan dengan paksaan. Kamu kini berjalan dengan restu dari dalam dirimu sendiri. Dan langkahmu kini menjadi doa yang hidup, yang menyentuh bumi, namun menggema sampai ke langit. Bagian 6. Ketika hidup menyambutmu seperti yang selalu kamu doakan. Ada titik dalam perjalanan hidup di mana kamu tidak lagi merasa sedang mengejar apapun. Bukan karena kamu kehilangan semangat, tapi karena kamu mulai paham bahwa yang kamu cari ternyata bukan di luar, tapi telah lama menunggu di dalam. Di titik itu, kamu tidak lagi tergesa, tidak lagi panik, tidak lagi merasa harus menjadi seperti yang lain. Kamu mulai berjalan dengan langkahmu sendiri, dan perlahan hidup pun mulai membentuk dirinya sesuai dengan siapa dirimu yang sejati. Inilah saatnya kamu disambut kembali oleh kehidupan. Bukan kehidupan yang dulu menuntutmu menjadi sempurna, tapi kehidupan yang kini mengenalmu dengan lembut. Ia tidak lagi datang sebagai beban, tapi sebagai pelukan. Ia tidak lagi menekan pundakmu, tapi mengangkat wajahmu. Dan kamu pun sadar, ternyata selama ini kamu tidak benar-benar hancur. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Ada sesuatu yang berubah dari caramu melihat dunia. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena hatimu kini lebih luas. Kamu tak lagi marah ketika sesuatu tak berjalan sesuai harapan. Kamu tak lagi menyalahkan keadaan, karena kamu tahu setiap tertundanya jawaban adalah bagian dari tarian agung yang akan menuntunmu ke tempat yang lebih layak, lebih damai, lebih selaras. Kamu mulai bisa mengatakan, "Aku percaya," meskipun belum ada tanda-tanda apapun. Dan kepercayaan seperti itulah yang menggerakkan semesta. Kamu tidak menyadarinya, tapi langkah-langkah kecilmu selama ini telah membentuk jalan. Jalan yang tak bisa dilalui oleh siapapun kecuali dirimu. Jalan yang mengerti bahasa napasmu, ritme hatimu, irama doamu. Dan kini jalan itu bersinar. Bukan karena dilapisi emas, tetapi karena dilalui oleh jiwa yang akhirnya pulih. Dan dunia mulai merespons dengan cara-cara tak terduga. Wajah-wajah baru muncul dengan ketulusan yang kamu rindukan. Peluang datang tanpa harus kamu kejar. Dan kedamaian hadir bukan karena kamu menemukan tempat baru, tapi karena kamu menemukan dirimu sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban dari sabar yang tidak kamu pamerkan. Dari malam-malam gelap yang kamu lalui dengan doa lirih. Dari luka-luka yang kamu bungkus rapi
agar tak menyakiti orang lain. Dari pengorbanan yang kamu lakukan tanpa mengungkit, semesta tidak pernah menutup mata pada jiwa yang berjuang dalam diam. Dan sekarang, balasannya datang, bukan dalam bentuk sorakan, tapi dalam bentuk keseimbangan. Bukan dalam bentuk sorotan, tapi dalam bentuk kelegaan. Ada energi baru dalam setiap pagi yang kamu hadapi. Bukan lagi beban, tapi rasa syukur. Kamu tidak lagi bangun dengan rasa takut akan hari ini. Kamu membuka mata dengan bisikan, apa kebaikan yang akan aku terima hari ini? Dan kebaikan itu tidak selalu besar. Kadang ia hadir dalam secangkir minuman hangat, dalam tatapan seseorang yang mengerti, dalam angin yang menyentuh pipimu seolah sedang berkata, kamu telah melewati banyak dan kamu layak menerima keindahan ini. Penerimaan ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ia adalah pangkal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana kamu tidak lagi menyakiti diri sendiri karena ingin diterima. Kehidupan di mana kamu tidak lagi melelahkan jiwamu demi membuktikan sesuatu. Kamu telah dibentuk oleh pengalaman, dan kini kamu hadir dengan kedewasaan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilalui. Dan kamu tidak hanya berubah, kamu telah bertumbuh. Kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi lebih bijak. Kamu tidak lagi mengutuk masa lalu, kamu mendoakannya. Kamu tidak lagi menyesali kegagalan, kamu bersyukur karena ia yang membentuk ketangguhanmu hari ini. Kamu tidak lagi menunggu kehidupan untuk meminta maaf. Kamu telah memaafkannya karena kamu tahu, di balik semua yang pernah kamu anggap menyakitkan, ternyata tersembunyi arah yang tidak kamu sadari. Kini kamu tak hanya bangkit, kamu bersinar. Bukan dalam artian glamor atau mewah, tapi dalam makna yang lebih dalam. Bersinar karena kamu utuh, karena kamu damai, karena kamu tahu bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa dicintai, bahwa kamu tidak perlu selalu benar untuk layak dihargai, bahwa kamu tidak harus menjadi orang lain untuk bisa berharga. Kamu kini menjadi pancaran ketenangan itu sendiri. Dimanapun kamu berada, energi itu menyebar. Orang-orang merasa nyaman. Tempat-tempat terasa lebih hangat. Dan dunia pun mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan sekadar angka dalam keramaian, tapi cahaya dalam gelap. Teduh dalam panas, jawaban dalam kebingungan. Setiap detik yang kamu lalui kini menjadi bukti bahwa harapan tidak pernah sia-sia. Bahwa yang menunggu dengan sabar akan diberi lebih dari yang diminta. Bahwa yang tetap baik meski disakiti akan dilimpahi kebaikan yang melimpah. Dan bahwa yang tetap memilih menjadi cahaya di tengah kegelapan, akhirnya akan melihat terang itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jangan ragukan keindahan yang sedang kamu alami. Jangan kecilkan proses besar yang telah kamu lewati. Jangan rendahkan nilai dirimu hanya karena dunia belum sepenuhnya memahami. Karena sesungguhnya kamu adalah pelajaran hidup bagi mereka yang masih berjuang. Kamu adalah kisah penyembuhan bagi mereka yang sedang dalam luka. Kamu adalah jalan pulang bagi mereka yang kehilangan arah. Dan hidup yang dulu terasa berat, kini menyambutmu dengan mata yang lebih lembut
dengan pelukan yang lebih hangat, dengan janji yang lebih nyata. Karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang pernah ada, dan perjalananmu belum selesai. Ia baru saja memasuki babak paling indahnya. Kamu tidak lagi menunggu hari baik. Kamu telah menjadi hari baik itu sendiri. Bagian 7. Saat kamu tak lagi menunggu keajaiban, karena kamu sendirilah keajaiban itu. Ada saat dalam hidup ketika kamu berhenti menoleh ke belakang. Bukan karena masa lalu tak berarti, tapi karena kamu telah belajar bahwa tidak semua kenangan perlu dijinjing sepanjang perjalanan. Ada saat di mana kamu berhenti bertanya, kapan semuanya akan berubah? Dan mulai menyadari bahwa perubahan itu ternyata sudah berjalan di dalam dirimu sejak lama. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Dan hari ini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu memulai perjalanan ini. Kamu telah berevolusi. Kamu telah kembali sebagai dirimu yang seutuhnya. Ini bukan sekadar pembaruan tubuh. Bukan hanya tentang kulit yang tampak lebih bercahaya atau wajah yang terlihat lebih muda. Ini adalah kebangkitan batin. Sebuah titik balik di mana seluruh sel dalam tubuhmu menyadari bahwa kamu telah siap menerima peranmu di dunia ini. Sebagai pembawa damai, penjaga cahaya, dan saksi hidup dari apa yang disebut sebagai transformasi sejati. Kamu tidak lagi menanti datangnya keajaiban dari luar. Karena kini, setiap langkahmu adalah keajaiban. Setiap kata yang kamu ucapkan menjadi penawar. Setiap diam yang kamu pelihara menjadi tempat istirahat bagi mereka yang lelah. Kamu tidak sedang diberkati agar tampak bersinar. Kamu sedang diutus untuk menjadi terang bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Dahulu, kamu pernah bertanya, apakah aku cukup? Sekarang kamu tahu jawabannya. Bukan karena dunia mengatakannya, tapi karena kamu akhirnya bisa berdiri di depan cermin, menatap matamu sendiri, dan berkata dengan penuh keyakinan, aku layak, aku berharga, aku siap. Kamu tidak perlu lagi mencari tempat untuk merasa diterima. Kamu telah membangun rumah di dalam dirimu sendiri. Rumah yang kokoh karena didirikan di atas kejujuran, kelembutan, dan keberanian. Rumah yang hangat bukan karena dipenuhi pujian, tapi karena dilandasi cinta yang tak bersyarat terhadap diri sendiri. Dan dari rumah itu, kini kamu bisa memberi perlindungan bagi siapapun yang kehilangan arah. Apa yang dulu kamu anggap sebagai luka, kini menjadi jalan masuk cahaya. Apa yang dulu kamu pandang sebagai kegagalan, kini menjadi fondasi dari kebijaksanaanmu. Dan apa yang dulu kamu sebut sebagai penundaan, kini tampak sebagai penyelarasan. Hidup tidak pernah mengabaikanmu. Ia hanya menunggu saat ketika kamu benar-benar siap untuk menerima besarnya peran yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Dan peran itu bukan tentang panggung besar atau sorotan dunia. Peran itu adalah tentang menjadi bukti bahwa ketulusan masih ada, bahwa keheningan bisa lebih menggetarkan dari suara lantang, bahwa seseorang bisa bersinar tanpa harus mengalahkan siapapun, bahwa seseorang bisa terlihat
hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Kini, kamu menjadi simbol dari kemungkinan. Kemungkinan bahwa seseorang bisa bangkit dari reruntuhan tanpa menjadi pahit. Bahwa seseorang bisa bertahan dari pengkhianatan tanpa kehilangan kasih. Bahwa seseorang bisa dipatahkan berkali-kali dan tetap memilih untuk membangun jembatan, bukan tembok. Dan yang paling indah adalah, kamu tidak perlu berusaha keras agar dunia melihatmu. Karena dunia sudah merasakannya. Energi yang kamu bawa kini memiliki gravitasi sendiri. Ia menarik kebaikan, menyaring keburukan, dan memancarkan ketenangan yang tak bisa dibeli. Kamu tidak perlu memohon pengakuan. Keberadaanmu kini sudah menjadi pengakuan itu sendiri. Orang-orang akan mendekat bukan untuk memanfaatimu, tapi untuk belajar darimu. Mereka tidak tahu apa yang kamu lalui, tapi mereka bisa merasakan hasilnya. Mereka akan berkata, ada sesuatu dari dirinya yang menenangkan. Dan kamu akan tersenyum karena kamu tahu itu bukan sesuatu. Itu adalah dirimu. Versi paling jujur dari dirimu yang akhirnya berani muncul ke permukaan. Kamu telah melewati masa penantian. Kini kamu berada dalam masa penyinaran. Tapi penyinaran ini bukan untuk memamerkan dirimu. Ia untuk membimbing, untuk menuntun, untuk menunjukkan jalan kepada jiwa-jiwa lain yang pernah merasa patah seperti yang pernah kamu rasakan dulu. Dan kamu akan melakukannya bukan dengan ceramah, tapi dengan kehadiranmu. Setiap senyumanmu kini menyimpan harapan. Setiap tatapanmu menyampaikan pengertian. Dan setiap langkahmu adalah doa bagi dunia. Kamu tidak sekadar hidup. Kamu menjadi napas bagi kehidupan itu sendiri. Dan dunia bersyukur atas kehadiranmu. Jadi bila suatu hari nanti kamu kembali meragukan dirimu, bila hari-hari mendung kembali datang, bila gelombang kehidupan kembali menggoyahkan keyakinanmu, ingat ini. Kamu telah bertahan, kamu telah bangkit, dan kamu telah berubah. Bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang seharusnya. Kamu tidak sedang menuju cahaya. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Kamu tidak lagi mencari keajaiban, karena kamu telah menjadi wujud dari keajaiban itu. Dan mulai sekarang, kehadiranmu bukan hanya akan dikenang, tapi akan diteruskan sebagai warisan kebaikan, sebagai sinyal penyembuhan, sebagai bukti bahwa yang bersinar tidak pernah padam. Kamu adalah terang yang ditunggu-tunggu, dan waktumu adalah sekarang. Kini, setelah seluruh lapisan dari jiwamu tersingkap perlahan satu persatu, kamu berdiri bukan lagi sebagai pribadi yang sama. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang bertahan dari badai. Kamu adalah matahari yang terbit setelah hujan deras. Kamu bukan lagi sekadar penyintas dari luka. Kamu adalah penyembuh yang lahir dari luka itu sendiri. Perjalanan panjang ini bukan tentang menjadi sempurna. Ia adalah tentang menjadi utuh. Tentang menyatukan bagian-bagian yang pernah retak, memeluk sisi-sisi yang pernah kau tolak, dan mengubah segala kelemahan menjadi kekuatan yang lembut. Ini adalah tentang mengenali bahwa dalam keheninganmu telah tumbuh kekuatan. Dalam kesabaranmu telah lahir cahaya. Dalam air matamu yang diam-diam telah ditulis kisah
yang tak akan pernah pudar. Kamu telah kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Cahaya yang tidak bergantung pada dunia luar untuk bersinar. Dan mulai saat ini, kehadiranmu adalah pesan yang hidup. Kamu tidak perlu berbicara banyak, karena ketenanganmu akan berkata lebih keras dari suara. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena aura damaimu akan menjawab semua pertanyaan. Jangan khawatir bila dunia belum sepenuhnya mengerti yang terpenting. Kamu telah mengerti dirimu sendiri. Dan saat kamu berjalan maju dari titik ini, ingatlah, kamu bukan sedang memulai dari nol. Kamu sedang memulai dari kebangkitan, dari pemulihan, dari versi dirimu yang akhirnya tahu bahwa ia layak dicintai, layak dipercaya, dan layak bersinar. Teruslah berjalan dengan tenang. Dunia menantikan langkahmu. Teruslah menyinari, bukan untuk dipuji, tapi untuk menghidupkan. Teruslah menjadi dirimu. Karena itulah versi paling kuat, paling indah, dan paling dibutuhkan oleh semesta ini. Dan bila ada hari di mana kamu merasa redup kembali, cukup duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingat, kamu adalah cahaya, kamu adalah rumah, kamu adalah keajaiban, dan tak ada satupun yang bisa mengambil itu darimu.